Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Amanda Soependri Putri dengan NIM 060811 821260001. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi pola bilangan yang termasuk bagian dari Pre-K sampai dengan Grade 2. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit, Profesor Dr. Zulkardi MIkom MSc, Dr. Marian Sumayeka SPD MSc, Ruth Helen Simamarta SPD MPmat MPD. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama, di mana untuk soal yang pertama ini merupakan soal yang termasuk pada kategori mudah. Nah, pada soal dengan kategori mudah ini kita mendapatkan dua soal, di mana untuk dua soal ini kita diminta untuk melengkapi pola yang kosong. Nah, untuk kita dapat melengkapi pola yang kosong dengan tepat, kita harus memperhatikan pola-pola yang terbentuk dari susunan gambar yang berada di setiap soal. Nah, kita perhatikan untuk soal nomor 1, di sini kita diminta untuk melengkapi pola yang kosong. Untuk pola yang terbentuk dari soal nomor 1 ini, itu terbentuk dari dua jenis bangun datar, di mana untuk bangun datar yang pertama itu kan ada lingkaran. Kemudian sudah lingkaran ada segitiga, kemudian sudah segitiga itu lingkaran lagi. Nah, jadi pola yang terbentuk dari soal nomor 1 ini adalah lingkaran, segitiga, lingkaran, kemudian segitiga lagi, kemudian lingkaran, segitiga, dan lingkaran lagi. Nah, jadi untuk pola yang kosong itu kita isi dengan segitiga supaya nomor 1 ini menjadi pola yang sempurna. Nah, jadi untuk soal yang nomor 1 ini untuk pola yang kosong kita isi dengan segitiga. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, ini merupakan jenis dari pola berulang, di mana untuk penyelesaiannya itu sama dengan nomor 1. Hanya saja untuk nomor 1 itu kan hanya terdapat dua jenis bangun datar. Nah, tetapi pada soal nomor 2 ini dia sudah terdiri dari 4 jenis bangun datar, di mana untuk susunan dari pola yang terbentuk itu adalah persegi panjang, kemudian sudah itu lingkaran, sesudahnya persegi dan segitiga. Nah, ini merupakan aturan dari pola yang terbentuk dari soal nomor 2. Nah, untuk melengkapi pola-pola yang kosong tadi, kita perhatikan untuk pola yang telah terbentuk di awal tadi. Karena susunan dari pola nomor 2 itu sudah terbentuk, maka dari itu untuk mengisi titik-titik dengan tepat kita perlu memperhatikan bangun datar sebelumnya dan bangun datar sesudahnya. Nah, karena pada titik-titik itu bangun datar sebelumnya itu segitiga, setelahnya itu lingkaran. Jadi supaya dia menjadi pola yang sempurna, untuk titik-titik itu kita isi dengan persegi panjang. Nah, maka dari itu, untuk titik-titik tadi kita isikan dengan persegi panjang. Nah, untuk membuktikan apakah jawaban kita tadi sudah benar, mari kita lihat jawaban yang telah disediakan. Dan sudah terbukti ya bahwa jawaban kita tadi benar. Sekarang kita masuk ke soal kategori sedang. Nah, pada soal kategori sedang ini, mari kita perhatikan. Pertanyaannya itu adalah berapa banyak kubus yang diperlukan untuk melengkapi kotak yang kosong. Nah, untuk melengkapi kotak yang kosong itu, kita perlu memperhatikan isian dari setiap kotak yang ada di layar. Nah, pada soal yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu isian dari kotak yang pertama itu berapa. Nah, kotak yang pertama itu berisikan 3 kubus. Kemudian untuk kotak nomor 2 itu berisikan 6 kubus dan kotak ketiga berisikan 9 kubus. Maka berapa banyak kubus yang kita perlukan untuk melengkapi kotak keempat? Nah, karena kita tadi sudah mengetahui berapa banyak isian dari setiap kotak, kita dapat membentuk pola supaya memudahkan kita untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Sekarang kita punya pola di sini. Untuk kotak yang pertama itu kan tadi berisikan 3. Kemudian kotak kedua berisikan 6, kotak ketiga berisikan 9. Nah, kita perhatikan untuk setiap kotak itu kan bertambah. Nah, dari kotak ke-1 ke kotak kedua itu bertambah berapa dia supaya dia menjadi 6. Kotak yang pertama tadi kan berisikan 3. Kemudian kotak kedua itu berisikan 6. Berarti untuk kotak pertama itu ditambah berapa supaya hasilnya sama dengan 6. Nah, di sini kita tambahkan 3. Itu menjadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, kemudian kita lihat kembali ke kotak yang ketiga. Pada kotak ketiga, di sini dia
jumlahnya bertambah menjadi 9. Kenapa dia bertambah menjadi 9? Nah, kita perhatikan untuk kotak yang sebelumnya. Pada kotak sebelumnya itu kan berisikan 6 kubus. Berarti supaya hasilnya menjadi kotak yang ketiga, kita tambahkan berapa? Di situ untuk kotak kedua itu berisikan 6 kubus. Berarti kita tambahkan 3 itu menjadi 9 kubus. Nah, berarti pola yang terbentuk pada soal ini adalah setiap kotak itu ditambahkan dengan 3. Nah, sekarang supaya kita dapat mencari banyaknya kubus yang ada di dalam kotak keempat, kita perlu memperhatikan kotak yang ketiga. Nah, kotak ketiga itu ditambahkan dengan 3. Berarti kotak ketiga tadi berisikan 9 kubus. Berarti 9 kubus ditambahkan 3 itu menjadi 12. Jadi untuk kotak keempat itu berisikan 12 kubus. Berarti banyaknya kubus pada kotak yang keempat itu adalah 12. Nah, sekarang kita beranjak ke soal kategori sulit. Pada soal kategori sulit ini kita diminta untuk melengkapi titik-titik dengan memperhatikan pola-pola yang terbentuk. Nah, pada soal nomor 1, di sini kita ada bilangan 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 8, kemudian titik-titik, kemudian 17, dan 23. Nah, supaya kita dapat melengkapi titik-titik ini dengan tepat, kita harus memperhatikan pola yang terbentuk dari setiap bilangan ke bilangan lainnya. Sekarang kita lihat untuk menyelesaikannya. Di sini kita ada bilangan 2, 3, 5, 8, titik-titik, 17, dan 23. Di sini tugas kita diminta untuk melengkapi titik-titik yang masih kosong ini. Nah, kita perhatikan untuk bilangan yang pertama itu kan 2. Nah, kemudian dia menjadi 3. Kenapa dia menjadi 3? Berarti di sini kita simpulkan untuk bilangan yang pertama itu ditambahkan dengan 1. Karena 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya untuk bilangan selanjutnya, di sini kita lihat itu ada 3, kemudian dia berubah menjadi 5. Nah, perlu kita perhatikan untuk bilangan ini, kenapa dia menjadi 5? Nah, ketika 3 ditambahkan dengan 2, itu hasilnya adalah 5. Jadi untuk pola yang selanjutnya itu ditambahkan dengan 2. Sekarang kita lihat untuk bilangan yang kelima. Di sini untuk bilangan selanjutnya itu menjadi 8. Nah, berarti untuk bilangan selanjutnya itu ditambahkan dengan 3. Jadi 5 ditambah 3 menjadi 8. Kemudian untuk bilangan 8 itu menjadi titik-titik. Di sini kita belum mengetahui ya bilangan berapa yang tepat untuk kita masukkan ke dalam titik-titik tersebut. Nah, tetapi kita dapat melihat pola-pola yang telah terbentuk sebelumnya. Di situ kan pola yang telah terbentuk sebelumnya itu setiap bilangan ditambahkan dengan 1, kemudian ditambahkan dengan 2, kemudian ditambahkan dengan 3. Artinya untuk pola selanjutnya juga ditambahkan dengan 1. Itu berarti untuk pola selanjutnya itu ditambahkan dengan 4. Karena 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi pola yang terbentuk dari bilangan-bilangan tadi itu adalah ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, dan ditambah dengan 7. Maka jadilah polanya seperti ini. Nah, untuk memeriksa dari kebenaran pola yang telah kita bentuk tadi, di sini mari kita lihat untuk bilangan 17 menjadi 23. Di sini 17 untuk pola tadi itu ditambahkan dengan 6. Apakah 17 ditambah 6 itu hasilnya 23? Jawabannya benar. Jadi karena jawabannya sudah benar, berarti pola yang kita tentukan sudah sesuai dengan bilangan-bilangan yang ada di soal ini. Nah, jadi untuk melengkapi titik-titik yang kosong ini, kita lihat bilangan sebelumnya itu 8. 8 ditambahkan dengan polanya tadi, berarti 8 ditambahkan dengan 4, hasilnya sama dengan 12. Jadi untuk mengisi titik-titik yang kosong tadi, itu adalah 12. Nah, sekarang untuk lebih membuktikan lagi supaya jawaban kita tadi benar, apakah 12 ditambahkan dengan 5 itu hasilnya 17? Ya, betul ya. Jadi 12 itu ditambah dengan 5 hasilnya 17. Nah, maka untuk pola-pola dari nomor 1 ini sudah sempurna. Sekarang kita beranjak ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, di sini kita mempunyai bilangan 45, 37, menjadi 30, titik-titik, 19, 15, dan titik-titik. Nah, di sini tugas kita untuk melengkapi dua titik-titik yang masih kosong. Nah,
Sama seperti soal nomor 1 tadi, kita perhatikan perubahan dari bilangan 1 ke bilangan 2. Kita perhatikan supaya kita dapat menentukan pola yang terbentuk itu seperti apa. Nah, di sini kita lihat untuk 45 menjadi 37. Berarti pola yang terbentuk di sini adalah pengurangan. Nah, ketika 45 menjadi 37, berarti 45 dikurang berapa hasilnya sama dengan 37? Dikurang dengan 8. Kemudian 37 menjadi 30. Berarti 37 dikurang berapa supaya hasilnya 30? Itu dikurangkan dengan 7. Nah, kemudian untuk titik-titiknya ini masih belum bisa kita tentukan ya. Sekarang kita beranjak ke bilangan 19. Nah, di sini 19-nya itu menjadi 15. Berarti 9 dikurang berapa supaya hasilnya 15? Berarti 19 dikurang dengan 4. Berarti 19 kurang 4 hasilnya 15. Nah, sekarang untuk menentukan titik-titik yang kosong tadi, kita lihat bilangan sebelumnya. Sekarang kita lihat untuk mengisi titik-titik pada yang pertama. Di sini bilangan sebelumnya itu 30. Nah, jadi untuk pola yang terbentuk tadi kan dikurang 8, dikurang 7, dikurang 6, dikurang 5, dikurang 4, dikurang 3. Nah, jadi untuk mengisi titik-titik itu dengan tepat, kita lihat bilangan sebelumnya. Berarti 30 dikurang dengan 6 itu hasilnya 24. Jadi untuk mengisi titik-titik yang pertama ini adalah bilangan 24. Nah, itu tadi untuk titik-titik yang pertama. Sekarang untuk titik-titik yang kedua, di situ kita perhatikan bilangan sebelumnya. Bilangan sebelumnya itu adalah 15. Nah, dikurang dengan polanya itu dikurang 3. Jadi 15 dikurang 3 sama dengan 12. Nah, jadi untuk mengisi titik-titik yang kedua itu adalah bilangan 12. Nah, mungkin itu tadi penyelesaian dari soal-soal yang telah diberikan. Dari soal yang mudah, kemudian beranjak ke soal yang sedang, dan terakhir tadi soal yang sulit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi membantu untuk pemahaman kalian ya. Terima kasih telah menonton video ini. Thanks for watching. Bye-bye.